Puji Tuhan, saat ini kembali lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan mengambil waktu untuk berdoa, untuk mengungkapkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Mari siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mengangkat pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu indah, rencana
Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami kembali lagi datang kepada Engkau. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati pribadi-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau yang akan menjamah setiap kehidupan kami. Kami yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Engkau Tuhan. Engkau yang bekerja Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau yang terus bertata Tuhan dalam ibadah ini sehingga kami menerima kuasa dari Engkau Tuhan. Engkau yang terus melawat setiap kehidupan kami, urapi kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk kami dapat menikmati ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik pada hari ini. Kita angkat pujian. Siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu kamu. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Sampingkan keberatan dan segala dosamu, pandang tujuan sorga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran.
Allah akan bekerja oleh Roh-Nya. Dia akan bekerja di dunia ini. Dia akan menolong setiap anak-anak Tuhan untuk dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ada. Mari kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau supaya hidup kita ini Tuhan pakai lebih lagi. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Allah kerja oleh Roh-Nya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, seluruh hidup kita, untuk dapat kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Puji Tuhan.
Haleluya, haleluya. Sungguh benar Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak untuk disembah, diagungkan, ditinggikan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan kami Tuhan, menjadikan kami milik-Mu. Engkau tebus kami, Engkau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sehingga pada hari ini pun Tuhan, kembali kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, janji firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar lagi pada hari ini membentuk pribadi kami, sehingga Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong berikan hati kami seperti seorang hamba yang mendengar dengan baik setiap firman-Mu yang akan diberitakan pada hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kebenaran-Mu disampaikan dan setiap telinga mendengar dan setiap hati terbuka untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan duduk diam dan dengan sungguh hati mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai pada hari ini. Dan dalam kemurahannya kita hidup sampai hari ini. Oleh sebab itu, kehidupan kita layak kita persembahkan untuk Tuhan. Pujian, penyembahan yang sudah kita nyanyikan tadi menandakan bahwa betapa besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua sebagai umat Tuhan. Dan dalam pada hal ini kita disebut sebagai hamba-Nya. Sebab itu tema kita pada hari ini berjudul Tuhan menghendaki kita lebih daripada menjadi hamba-Nya. Tuhan menghendaki kita lebih dari menjadi hamba-Nya. Kita lihat sama-sama firman Allah yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-6. Yesaya 49 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Melihat daripada ayat atau daripada tema yang kita akan renungkan bersama-sama tentang bagaimana Tuhan menghendaki kita lebih dari menjadi hamba-Nya, adalah tugas atau hal yang Tuhan kehendaki bagi kita lakukan. Bukan hanya sekedar predikat kita sebagai hamba-Nya Tuhan, atau mengikuti apa yang sudah kita tahu sebagai keadaan kita untuk mencapai sebuah hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tetapi melihat daripada definisi hamba tersebut adalah kata yang diberikan kepada budak yang dalam perhambaannya secara permanen tunduk kepada majikan. Jadi kalau kita merefleksikan itu di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini adalah hamba-Nya Tuhan, wajib kita lakukan adalah benar-benar hidup dan tunduk kepada Tuhan kita, yaitu Allah di dalam kehidupan kita.
Nah, Yesaya mengemukakan hal ini di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dia menjelaskan keadaannya sebagai seorang hamba. Dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk ada di tengah-tengah bangsa yang harus disadarkan. Karena keberadaan bangsa yang benar-benar tegar tengkuk di dalam kehidupan mereka mengiring akan Allah. Tetapi perwujudannya untuk dia bisa ada di tengah-tengah bangsa ini, ada hal-hal yang harus dia dikerjakan. Ada hal-hal yang dia harus tampilkan untuk menyatakan bahwa dia adalah hambanya Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan di situ adalah terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Pemahaman tentang sedikit ini itu dilihat daripada keadaannya yang dia pernah katakan ya di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Dikatakan di dalam ayat pertama, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Dari ayat-ayat ini kita lihat bahwa dia menyadarkan kehidupan dia sebagai seorang hamba. Dia tahu bahwa dia telah ditentukan. Tapi di dalam dia ditentukan ini, dia tahu pun dia harus meresponi apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Tetapi untuk mewujudkan sebagai dia seorang hamba, dia harus benar-benar hidup menuruti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Walaupun pada kenyataannya dia berkata bahwa dia telah bersusah-susah dengan keadaan dia sebagai seorang hamba, tetapi dia katakan dia dijamin oleh Tuhan. Ada jaminan sebagai seorang hamba untuk benar-benar hidup berdasarkan dengan apa yang Tuhan mau. Lebih dari menjadi hambanya, merujuk memang kepada seorang Yesaya ini, dia memang melakukan tugasnya. Karena dia kurang lebih untuk bisa berfirman kepada bangsa-bangsa ini, kurun waktu 40 tahun dia harus menyadarkan bangsa ini. Dan pada pasal ini ditulis sampai dengan pasal terakhir, dia harus benar-benar menegakkan suku-suku bangsa atau Israel yang ada, karena mengingat keberadaan kehidupan mereka yang ada di dalam pembuangan. Masa kelam bagi Israel ini dia pakai untuk menunjukkan bahwa kehadiran daripada Allah itu nyata di dalam kehidupan mereka. Tetapi bukan hanya sekedar dia menjadi seorang hamba, ternyata di dalam ayat selanjutnya dikatakan, tetapi aku, Allah, akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Keadaan yang Allah inginkan Yesaya lakukan pada waktu itu adalah bagaimana kehidupannya ini bisa menjadi terang. Bukan hanya tujuannya untuk menegakkan suku-suku Yakub atau untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara atau yang masih ada dalam pembuangan, tapi benar-benar mewujudkan kenyataan yang Allah kehendaki adalah nama Tuhan, atau dia bisa benar-benar menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terang di dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari pekerjaan Allah dan usaha manusia tersebut. Karena tanpa dengan dorongan di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melakukan atau memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Menjadi terang dalam kenyataannya, kita harus benar-benar mengupayakan hal itu. Supaya kehidupan kita ini terpancar. Berbicara dengan terang itu sendiri, kita tidak bisa sampingkan bahwa kehidupan kita ini harus terlihat. Karena terang itu tidak bisa ditutupi, sekalipun itu dalam kegelapan. Setitik terang akan mampu menerangi ruangan yang gelap. Tetapi keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, ya, yang kita katakan kita ini sebagai hambanya Kristus, kita harus ingat bahwa kehidupan kita ini harus benar-benar terang
di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita juga memberikan satu pemahaman tentang pasal-pasal ini, karena memang dari pasal 49 ayat 1 sampai dengan pasal yang ke-66 ayat 24 dalam kitab Yesaya ini benar-benar berbicara tentang Mesias atau Kristus sebagai seorang hamba. Nah, kalau mau belajar tentang Kristus adalah sebagai seorang hamba, kita akan melihat ayat-ayat korelasi yang memberikan kita pengertian bahwa kita ada patron atau ada contoh yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita menjadi terangnya Tuhan. Di dalam Yesaya 9 ayat 1, Yesaya 9 ayat 1 berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Di dalam keberadaan kehidupan daripada masa di mana Yesaya ini berfirman, di sini sudah disampaikan bahwa keberadaan akan datangnya terang yang besar yang akan menerangi bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan. Kalau kita lihat ayat hubungannya di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-16 pun demikian, berkata bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Terang di sini telah nyata. Kalau terang di dalam Yesaya 9 ini ayat pertama masih akan merujuk kepada yang disebut Raja Damai. Tetapi di dalam ayat yang ke-16 ini telah nyata bahwa terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, terang itu telah terbit. Menjadi terang berarti memang kita harus bercahaya, berarti kita terlihat dan tidak ada yang akan menutupinya. Karena terang itu harus nampak. Di dalam Efesus 5 ayat 13 sampai 14, Efesus pasal 5 ayat 13 sampai 14 berkata, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau yang tadi kita baca dalam Matius 4 ayat 16, di maut dikatakan bahwa terang itu bercahaya di tengah-tengah kehidupan kita yang ada dalam maut. Di sini pun demikian, bahwa bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah daripada antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kehidupan kita sebagai hamba-hambanya Tuhan yang harus hidup dalam terang, kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Jadi kehidupan kita, kalau kita yakini dalam kehidupan kita, kita adalah terangnya Tuhan, kita harus yakin bahwa terang itu akan nampak dan bercahaya. Kalau kita dibilang harus sampai kepada bangsa-bangsa, harus sampai kepada orang lain, inilah saatnya kita kerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan hanya sekedar melihat pelayanan-pelayanan yang selama ini kita lakukan, tetapi benar-benar membawa kehidupan kita ini untuk bisa menerangi orang banyak. Memakai kehidupan kita ini dan menyadarkan bahwa terang itu sudah nyata di dalam kehidupan kita. Dan bukan lagi kehidupan kita ini yang selalu dikatakan masih dinidah-bobokan dengan keadaan kita, yang masih hanya selalu mengatakan bahwa kehidupan kita ini baik-baik saja, tapi mau mengubah kehidupan kita ini untuk menjadi terangnya Tuhan. Membawa kehidupan kita ini untuk melihat bahwa kita ini sedang ada di dalam pantauannya Tuhan. Karena memang ternyata kenapa kita disuruh untuk bisa menjadi terang, atau dikatakan bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita akan menjadi terangnya Tuhan. Karena di dalam dunia ini penuh dengan kegelapan. Di sekitar kita ada pengaruh-pengaruh yang bisa membawa terangnya kita ini menjadi redup. Oleh sebab itu, kita butuh terang yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kita butuh hal itu di dalam kehidupan kita.
Firman-Nya di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Injil Yohanes pasal pertama ayat 4 dan 5 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Haleluya. Terang yang kita peroleh, terang yang Tuhan mau kita miliki, kegelapan itu tidak akan menguasainya dalam kehidupan kita. Tidak ada pengaruh apapun yang bisa menutupi terangnya kita. Kalau kita menyadari bahwa kita ini harus melakukan hal-hal yang demikian. Kita hidup di zaman akhir ini, kalau mengingat beberapa minggu yang lalu, firman Tuhan berkata bahwa kita hidup di zaman akhir ini harus mengumpulkan firman 2 kali lipat, dipenuhkan dengan Roh Kudus 2 kali lipat. Nah, untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, terang itu pun harus kita tampilkan hari-hari ini. Jangan sampai keadaan dunia ini mengotori terang kita, memudarkan terang kita, menutupi terang kita. Tapi bawa kehidupan kita untuk masuk kepada terangnya yang sesungguhnya. Karena terang itu telah hadir di dalam kehidupan kita, telah masuk dan memenuhi kehidupan kita. Selanjutnya, hal yang harus kita waspadai supaya kita ini bisa menjaga terang kita bercahaya. Di dalam Titus pasal 2 ayat 11 dan ayat 12. Firman Tuhan dalam Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Haleluya. Hal yang harus kita lakukan supaya terang kita ini tetap bercahaya adalah bagaimana kehidupan kita ini supaya benar-benar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kehidupan kita ini hidup dengan bijaksana, hidup dengan adil dan beribadah. Jadi jangan sampai kehidupan kita ini menjadi redup. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi terangnya Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita saat telah menjadi terangnya Tuhan, hal yang harus kita lakukan adalah memberitakan keselamatan itu. Beritakan kepada dunia, karena tidak satupun manusia atau makhluk yang Tuhan menghendaki dia tidak selamat. Kehidupan kita ini Tuhan kehendaki supaya kita selamat. Dalam perjalanan penginjilan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 45 sampai 46. Di situ Paulus beradu pendapat dengan orang-orang Farisi pada saat itu. Karena mereka terlalu iri dengan pelayanan Paulus. Tetapi pada saat itu Paulus katakan memang benar keselamatan yang awalnya terjadi itu kepada bangsa Israel, kepada kalian. Tetapi tidak dihargai keselamatan tersebut. Maka dari itu keselamatan itu harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Kepada seluruh umat, ras, bangsa, bahasa itu harus diberitakan. Berita tentang keselamatan itu ada di dalam Injil, yaitu firman Allah. Yang kita yakini adalah Allah sendiri. Dan isi daripada berita keselamatan tersebut, kita tidak bisa mengesampingkan hal demikian. Bukan hanya berbicara tentang pengorbanan Yesus, berita tentang keselamatan. Tetapi keselamatan tersebut harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus 3 ayatnya ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jangan lupa bahwa saat kita menjadi terang, kehidupan kita dipenuhi dengan terangnya Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan itu. Berbalik, bertobat, membawa kehidupan kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Demikian pun ayat yang sama di dalam Lukas 24 ayat
ayat 47, Lukas pasal 24 ayat 47 Tuhan katakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Firman Allah ini jelas dikatakan bahwa berita tentang pertobatan pengampunan dosa itu akan masuk kepada jalan yang kita akan tempuh, yaitu keselamatan yang Tuhan kerjakan. Jadi hidup kita, Tuhan mau mengikuti kehendak-Nya. Bukan hanya sekedar predikat kita sebagai hambanya Tuhan. Tapi hidup kita mampu memancarkan terang-Nya. Supaya dengan terang yang Tuhan mau kita miliki, kita pun dapat dengan kesungguhan hati menyampaikan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Semua di dalam hidup kita ini. Jangan lupakan apa yang Tuhan mau. Bahwa jadikan bangsa murid-Nya Tuhan. Kita tidak bisa sendiri, tapi kita butuh Roh Kudus. Karya Roh Kudus akan memampukan kehidupan kita. Bertahan di dalam masa-masa yang sukar hari-hari ini. Karena terang kita saatnya bercahaya di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini dan sampai di mana saat Tuhan datang menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus kita hadirkan saat ini. Berkaryalah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah dengan kuasa-Mu.
Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Glory, 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 glory. Penuhi Yesus. Jadikan kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Glory, 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 Yesus, penuhi kami Tuhan. Roh Kudus-Mu penuhi hidup kami. Pimpin kami Tuhan. Jadi sesuai kehendak-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, 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 mampukan kehidupan kami, penuhi kami Yesus. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan. Ini kehidupan kami ya Tuhan, roh-Mu penuhi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. atasku.
kehidupan kami serahkan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, tuntun kehidupan kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Glory bagi-Mu, Yesus. Glory bagi nama-Mu. Haleluya, Yesus. Penuhi hidup kami dengan Roh. Pakai kami sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, curahkan kehidupan kami dengan Roh. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus Tuhan.
memenuhi kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Lebih dalam hidup kami, Tuhan. Kami butuh karya-Mu, pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Sungguh ajaib setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, ya Yesus. Bekerjalah di dalam hidup kami. Pimpin kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kau baik. Haleluya. 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 Yesus. Kau mulia Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Yesus, sungguh besar Engkau.
Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami mau melakukan apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa ada hal yang lebih yang harus kami lakukan. Kami harus mampu menjadi terang-Mu Tuhan. Kami harus mampu membawa keselamatan itu kepada bangsa-bangsa di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan. Bawa kehidupan kami untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami ya Bapa di sorga. Roh Kudus-Mu lah Tuhan yang akan memampukan kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami kekuatan untuk kami dapat lakukan itu semua. Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi kehidupan kami dengan kuasa-Mu. Keberanian yang akan Engkau berikan dalam kehidupan kami untuk menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekuatan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa kami hari demi hari selalu mengupayakan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kesempatan Kau berikan bagi kami. Untuk kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan saat kami mendengar firman-Mu, menyembah akan Engkau. Ini semua adalah anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, pimpin kehidupan kami hari lepas hari. Saat dimana kami ada, saat dimana kami duduk berjalan, bahkan saat di dalam kehidupan kami dapat melakukan segala sesuatu, pimpin kami Tuhan. Supaya kami tetap ada di dalam terang-Mu yang baik di dalam hidup kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, pimpin kami Tuhan. Supaya bukan hanya sekedar kami tahu kami adalah hamba-Mu, tetapi benar-benar kami dapat lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Roh Kudus, terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu ya Bapa. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, dalam segala kondisi keadaan yang mereka alami hari-hari ini ya Tuhan, kami tetap berdoa bahwa biarlah kehidupan mereka tetap berpaut kepada Engkau, iman percaya mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga dari hari ke hari mereka tetap mau berusaha hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk semua anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah ibadah kami yang kami sudah naikkan kepadamu. Kami percaya segala sesuatu yang sudah kami kerjakan hari ini berkenan di dalam hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala kekurangan dan kelemahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, ampuni kami Tuhan, layakkan kehidupan kami. Sehingga kami selalu memiliki keberanian untuk datang menghampiri Engkau. Karena hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.